Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC sekitar harga 9,5 juta yang rekomen pada saat ini. Karena harganya ada yang naik, ada yang turun. Tetapi kita akan lihat aja. Seperti contoh ini Core i5 harganya turun dan semuanya dia itu ada yang naik, ada yang turun ya. Seperti contoh ini harga VGA-nya dia tuh naik 1060. Kalau yang ini ya 1060. Dan juga yang lainnya part-partnya dia tuh ya ini cenderung agak naik, yang lainnya stabil lah. RAM juga agak naik sedikit sih. Seperti itu, tapi yang di sini yang second cuma ada dua harddisk dan juga VGA-nya 1060. Seperti itu, dan sebelum saya lanjutkan untuk apa aja yang saya pakai di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita akan bahas aja. Ini adalah PC pesanan yang dimana dia tuh 9,5 juta. Sebenarnya dia tuh pesannya satu set full ya sama monitor, tapi yang saya rekam ini aja. 9,5 juta mendapatkan spek seperti ini sangat worth it sekali untuk sekarang ini karena harganya pada naik dan juga turun. Lalu yang pertama saya menggunakan Core i5 10400F yang dimana harganya ini sangat turun sekali. Dia itu harganya itu sekitar 2.050.000 untuk saat ini. Padahal 1 bulan yang lalu saya itu ngerakit sekitar harganya 2,3an, 2,2 kalau nggak 2,3. Tetapi harganya sekarang turun, ini sangat rekomen untuk kalian yang membeli ini sebelum harganya naik. Kalau kemungkinan itu 1 bulan ke depan mungkin dia bakal naik lagi kalau yang ini ya. Dan dia itu mempunyai 6 core 12 thread untuk main game maupun editing, sangat rekomen apalagi menggunakan Nvidia. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard B460M Pro 4 ini juga sangat sulit dicari sekali sih ini. Di Tokopedia saya tuh mendapatkan cuma ada satu toko yang ready dan juga harganya masih terbilang murah meskipun naik sedikit ya. Harganya itu sekitar 1,550.000. Paling ditambah ongkir kan beratnya sekitar hampir 3 kg sih, jadinya ya kena ongkir juga meskipun pakai gratis ongkir tapi nggak masalah. Jadinya sekitar 1.570.000 maupun 80.000 untuk yang ini. Ini paling banyak dicari, harga yang murah dan juga desainnya bagus, warnanya putih, cocok sama casingnya ini putih. Dan juga ini adalah MATX ya, bukan ATX. Jadinya ini sangat rekomen kalau dari saya. Ya karena saya itu sudah merakit ini, pakai ini 3 kali kalau nggak salah pakai ini ya. Selanjutnya saya menggunakan RAM HyperX Vari ini 16 kit, hampir 3 kit lah, 2x8. Hati-hati jangan membeli yang KW, carilah yang ori kalau yang ini. Yang ini jelas ori saya membelinya. Harganya sekitar 1.275.000 kalau nggak salah ya, harganya semua ada di bawah ini yang Anda lihat sendiri. Saya dulu juga memakai ini, saya OC juga sangat mantap di AMD. Kalau di Intel nggak bisa di OC, jadinya ya nggak masalah, tapi ini sangat rekomen HyperX Vari meskipun tidak ada RGB-nya ya. Ya seperti itu, harganya juga naik sedikit. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD M.2 PNY yang dimana PNY itu buatan dari Amerika atau pabrik dari Amerika lah, dan saya akan mereviewnya ini juga di video yang berbeda. Apakah ini bagus atau tidak, seharga 535.000. Di tengah-tengah SSD yang mereknya Adata dan juga RX7, tengah-tengahnya pas lah. Dan ini ya kayaknya menarik sih. Kita akan lihat aja apakah dingin atau tidak suhunya dan juga kecepatannya bagus atau tidak. Seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan GTX 1060 yang dimana ini adalah second ya ini ya. Single fan dan juga ini menggunakan 6 power pin di bagian sininya. Yang dimana ini ya besar banget sih, berbeda dengan yang dual fan. Kalau yang dual fan kan dia tuh lebih ramping, tapi kalau yang single fan dia tuh lebih besar malahan. Ini sotak, dia tuh emang batangan sih, harganya emang murah, 2,3 untuk harga saat ini. Kalau yang kemarin itu harganya 1,7 itu aja bejan banget sih, dapat dual fan juga di Digital Alliance, tapi sekarang harganya pada naik-naiknya karena banyak orang yang nyari untuk VGA sementara. Dan selanjutnya saya menggunakan ini dulu harddisknya lah, harddisk 1 tera Seagate yang dimana ini tuh barangnya second yang dimana harganya 300.000 sih. Saya sudah mengecek ini, dia tuh bagus, nanti tinggal Anda lihat sendiri di reviewnya apakah bagus atau tidak. Dan selanjutnya saya menggunakan Geekbench 400S yang dimana CPU cooler yang dimana dia akan mendinginkan prosesornya ini Core i5 10400F. Apakah bagus atau tidak, kita lihat aja nanti pas reviewnya. Ini harganya 220.000, enggak deng, 225.000. Hampir sama atau lebih murah daripada PC cooler yang ada RGB-nya itu, yang GIX4S itu. Tetapi dari segi performa kalau menurutku lebih bagus ini sih kalau nggak salah. Kita akan lihat aja meskipun tanpa RGB, tapi ini juga bagus sih. Dan selanjutnya saya menggunakan casing ya. Oh ini udah semua ya, casing aja. Casing Cube Gaming Kelvai yang dimana putih semua,
dari depan sampai ke dalam atau dari luar sampai dalam putih semua, tapi meskipun ada hitam-hitamnya tapi nggak masalah. Yang dimana di bagian samping itu ada tempered glass full, tapi memang saya ambil sih tempered glassnya biar supaya kelihatan dia tuh full putih semua. Harganya sekitar 400-an kalau nggak salah, pokoknya harganya ada di bawah situ ya. Itulah, ini dia tuh support sampai MATX ya, sesuaikan dengan mubu kalian, jangan sampai salah. Kalau salah ya kurang besar sih kalau kalian memakai yang ATX. Dan selanjutnya saya menggunakan fan PC cooler. Ini sangat murah sekali sih, harga murah, dan juga ini rekomen. Ada 2 pin ya, ini ya, bukan 2 pin sih, 2 kabel lah, kabel molek, dan juga 3 pin. Dan juga ini warnanya auto rainbow, nggak bisa diatur-atur, tapi ini sangat murah sekali, harganya 40.000 satunya, jadinya sangat murah sekali. Aku juga sudah mereview sih di video sebelumnya, dengan Anda lihat sendiri apakah bagus atau tidak. Tapi emang bagus itu, aku juga punya stok lagi itu, masih ada 4 di belakang, jadinya rekomen. Dan juga yang menarik adalah RGB-nya seperti itu. Dan yang terakhir ini power supply-nya aku lupa ya, FSP 550 watt. Ini juga paling rekomen di mana-mana. Orang-orang yang bilang itu FSP aja ya. Ini udah saya beli nih, HV Pro 550 watt untuk mengangkat 1060. Ya, enteng banget sih kalau menurutku. 1060 aja dikasih 450 watt aja kuat. Dan total dari semuanya itu sekitar 9,5 juta ya. Sekitar itu, aku juga lupa detailnya berapa. Pokoknya sekitar itu 9,5 juta. Ini sangat rekomen sekali. Jika kalian ingin gaming maupun editing, sangat rekomen. Dan juga untuk editing ada CUDA core-nya, dia tuh ada 1000 lebih lah, jadinya sangat rekomen. Apalagi menggunakan Core i5 yang mempunyai 6 core 12 thread. Untuk editing jos banget, pokoknya seperti itulah, sangat rekomen. Semua link ada di bawah. Dan kita akan lanjut ke rakitnya dan juga reviewnya aja supaya nggak lama-lama. Yuk. Dan yang pertama saya akan mengetes untuk booting Windows, yang dimana saya tekan tombol power sampai masuk ke desktop. Saya menggunakan PNG NVMe dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 22 detik, masih terbilang cepat kalau menurutku, terbilang cepat standar lah ya, karena biasanya itu kalau NVMe di bawah 16 detik. Kalau 22 detik itu sama seperti yang SSD SATA 3 yang biasanya lah, yang bukan NVMe ya. Jadi kalau menurutku ini standar cepat ya untuk NVMe. Dan selanjutnya saya tes di harddisk Sentinel untuk mengetes SSD dan juga harddisknya apakah bagus atau tidak. Dan kita cek SSD nya yaitu 100% semua di bagian performa maupun kesehatannya. Dan juga suhunya dia itu 10 derajat, sangat dingin sekali, yang dimana sudah menggunakan heatsink. Meskipun kalau tanpa heatsink dia itu 13 derajat rata-ratanya, tetapi kalau pakai heatsink dia itu 10 derajat. Ini sangat dingin sekali jika dibandingkan dengan NVMe yang lainnya. Dan juga notnya sempurna, jadinya bagus. Dan selanjutnya dari segi harddisknya dia itu 100% semua, dari segi kesehatan maupun performanya. Dan juga dari segi suhunya dia itu kadang-kadang labil, kadang 39 derajat, kadang 29 derajat, ya kadang dingin, kadang agak panas. Dan anehnya seperti itu dari segi suhunya. Tetapi dari segi performa dan juga kesehatannya dia itu 100% semua, dan juga notnya perfect. Dan selanjutnya kita tes di Crystal Disk Mark untuk PNG-nya NVMe ini. Dan kita tes dia itu mendapatkan 1699 untuk membacanya, dan juga menulisnya 1143. Jikalau dibandingkan dengan yang tertulis di dalam bungkusnya, dia itu kecepatannya up to 1700 per 1100.
Jika lo dibulatkan dia tuh 1700, jadinya 1:1 lah kalau bisa dibilang seperti itu. Dan selanjutnya dari segi menulisnya dia tuh 1143. Di atasnya yang tertulis di dalam bungkusnya. Jadi ini sangat bagus. Sangat rekomen untuk NVMe-nya ini. Dan kita lanjutkan saja untuk HP monitor yang dimana saya tes menggunakan GameX 400S. Dia tuh mendapatkan minimalnya 31 derajat untuk minimalnya. Dan juga maksimalnya mendapatkan 60 derajat. Yang dimana maksimal tersebut saya tes di CPU. Di Geekbench R15 saya tes 5 kali berturut-turut dan bisa menahan 60 derajat. Dan kesimpulannya ini dingin 60 derajat. Dan juga dari segi minimalnya dia itu sangat dingin sih, 31 derajat ya. Jadi kalau menggunakan GameX 400S dia itu rekomen sekali kalau menurutku jika dibandingkan dengan yang PC cooler. Kalau itu menurutku pribadi ya. Dan kita lanjutkan saja ke Geekbench R15. Dan kita tes di CPU-nya mendapatkan 1241 CP. Dan juga OpenGL-nya dia itu mendapatkan 151 FPS yang dimana dia itu menggunakan GTX 1060. Cukup tinggi dari segi FPS-nya. Dan selanjutnya di game Valorant di settingan Full HD, yang pertama saya setting low, minimalnya mendapatkan 181 FPS dan juga maksimalnya 288 FPS dan juga rata-ratanya 220 FPS, masih di atas 200 untuk rata-ratanya. Jadi sangat lancar lah dan juga melibas. Dan juga mediumnya minimalnya mendapatkan 172 FPS, maksimalnya 238 FPS dan juga rata-ratanya 209 FPS. Dari segi rata-ratanya masih di atas 200. Ya karena gamenya ini masih enteng. Dan juga di settingan hack minimalnya mendapatkan 172 FPS sama seperti yang medium dan juga maksimalnya 214 FPS dan juga rata-ratanya 194 FPS. Jadinya masih nyaman jika kalian main di settingan Full HD dan juga hack maupun menggunakan monitor yang 165Hz maupun 144Hz supaya lebih enak bermainnya. Seperti itu. Dan kita lanjut di render video di Adobe Premiere yang dimana Full HD videonya tersebut 7 menit dan juga ada beberapa tambahan gambar dan juga musiknya yang dimana saya menggunakan CUDA Core dia tuh mendapatkan 1 menit 26 detik. Bisa terbilang cepat meskipun editannya tersebut tidak terlalu ramai ya, cuma saya kasih gambar beberapa dan juga musik-musiknya lah. Dan jadi kalau kalian menggunakan Adobe Premiere maupun Sony Vegas maupun yang lainnya yang software editing video, kalian harus menggunakan CUDA Core supaya lebih cepat untuk merendernya. Dan kita lanjutkan saja yang terakhir dari segi wattnya atau dayanya lah, yang dimana minimalnya mendapatkan 45 watt. Itu posisi pada saat saya di desktop tidak ngapa-ngapain atau idle lah, minimal mendapatkan 45 watt. Dan lalu pada saat saya main game dia itu mendapatkan 198 watt. Ini saya main game Valorant di settingan hack dan juga Full HD, dia itu maksimalnya mendapatkan 198 watt. Hampir menyentuh 200 watt, tapi nggak masalah sih karena power supply-nya menggunakan 550 watt, jadinya sangat lebih dari cukup. Kalau misalnya di YouTubean atau ketik-ketik dia tuh nggak sampai 100 watt lah, atau mungkin nggak sampai 75 watt kalau menurutku seperti itu. Dan ini semua totalnya 7,5 juta. Ini sangat rekomen untuk saat ini jika lo harganya masih sama ya, kecuali GTX 1060 mungkin hari ini dia tuh akan naik tinggi. Jadi mana harga ini tuh harga tanggal 20 Maret, bukan hari ini, bukan April lah. Mungkin beberapa ada yang turun seperti Mobo dan juga RAM dan juga yang lainnya, tetapi kalau saat ini 1060 dia tuh pada naik semua. Jadi silahkan dicari maupun dibeli untuk GTX 1060 sebelum harganya naik lagi. Seperti itu. Dan ini sangat cocok untuk kalian yang gaming maupun editing. Gaming berat juga masih sanggup, tergantung settingannya aja ya. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.